Hai Cinta, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja ya dan em, dilimpahi dengan keberkahan serta kebahagiaan bagaimanapun keadaannya saat ini. Semoga hidup kita itu penuh dengan rasa syukur em, dan penuh dengan rasa pemaafan. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman seperti biasa yang udah ngedukung aku, yang udah datang baik sengaja atau tidak ke channel YouTube ini. Aku berupaya untuk memberikan energi-energi positif, motivasi-motivasi, dan juga baca-bacaan yang sifatnya itu healing, yang bisa terkoneksi dengan semua orang. Ya, mungkin nggak bisa semuanya ya, tapi seperti aku bilang, nggak ada yang namanya salah atau benar dalam permainan ini, tapi yang ada hanyalah resonate atau tidak gitu. Kalau kamu merasa ini resonate untukmu atau ya sudah ambil saja apa yang baiknya dan jangan terlalu dipikirkan apa yang tidak baiknya. Dan aku untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, aku Melin dan aku intuitive tarot reader. Jadi aku percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini yang betul-betul kebetulan. Semuanya pasti telah disetting oleh Tuhan, oleh semesta raya untuk menjadi pesan untuk kamu gitu. Jadi usahakan selalu positif walaupun keadaannya memang tidak baik-baik saja. Ya susah sih. Tapi ya yang namanya kehidupan juga bukan kehidupan kalau namanya tuh lempeng-lempeng aja. Dan FYI, ini video akan teraplikasi ketika kamu ngeklik video ini. Jadi ketika kamu buka hari ini, besok, atau besoknya lagi, dan bahkan ketika kamu udah lupa dengan video ini lalu diingatkan lagi, berarti mungkin itu pesannya untuk kamu. Ada hal yang belum kamu dapatkan. Nah, kali ini udah ada satu deck kartu ya. Aku pakai kartu dan ini adalah untuk bacaan general reading. Nggak bisa terkoneksi dengan semua orang, tapi ya mudah-mudahan bisa ngebooster energi kamu. Dengan aku bakal mencoba menarik energi-energi dari universe apa yang ingin disampaikan. Jadi tema hari ini adalah pesan semesta untuk dirimu. Seperti aku bilang tadi, kadang-kadang bukan, pesan itu biasanya banyak di alam semesta ini. Dan sebagai manusia, kita senantiasa berdoa kepada pencipta atau kekuatan yang lebih besar dari kita dengan doa-doa, mantra-mantra, dan tirakat-tirakat tertentu. Tapi sayangnya tidak semua orang paham bagaimana doa itu bisa terjawab, cara tahunya gitu. Dalam artian, of course, di sini selalu banyak ada di setiap kepercayaan apapun selalu diajarkan untuk meminta kepada Tuhan, kepada entitas yang lebih tinggi dari kita, kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Tetapi tidak ada petunjuk khusus yang betul-betul mutlak bagaimana cara mengetahui bahwa doamu itu terjawab atau ada sesuatu bahwa doamu tidak akan dijawab saat ini juga. So, hanya orang-orang tertentu yang kadang bisa merasakannya, dan ya kebanyakan dari kita tidak memiliki sensitivitas itu. Nah, caranya itu banyak ya. Mungkin kamu memang dapat pesan dari mimpi, atau memang kamu merasa ada yang memang baik, atau diberi jawaban doamu itu lewat orang lain gitu ya. Jadi di semesta ini, aku percaya bahwa di semesta ini banyak sekali tanda-tanda bahwa Tuhan, Sang Pencipta, Sang Hyang, Allah, apapun kepercayaan kalian, bahwa Tuhan itu memiliki banyak sekali cara untuk memberitahu bahwa doamu itu terjawab atau tidak, atau ada yang masalah gitu. Hanya saja kadang-kadang kita belum peka dengan hal tersebut. Oleh karena itu, aku mencoba
mengajak teman-teman gitu ya untuk ngecek energi semesta. Mudah-mudahan ini resonan dengan kalian ya. Seperti biasa, tarik nafas yang dalam 3 kali. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Berhenti 1-2 detik. Baca doa, kalau kalian memiliki doa-doa atau mantra-mantra, lalu niatkan, Tuhan, beri aku jawaban atas doaku, beri aku jawaban lewat apapun itu, gitu. Oleh karena itu, mari kita buka sama-sama ya. Jadi, general reading semesta, apa yang dikatakan semesta untukmu, pesan dari semesta untukmu. Seperti aku bilang, aku tuh selalu bahagia kalau lagi nge-shuffle kartu, gimana pun bentuknya, bentuk shuffle-annya ya. Aku bakal pilih 7 ya. 7 kartu. 1. Aku mencoba menarik pesan semesta untuk dirimu. Oke. Dan aku coba tarik dari ini ya, 2 oracle-nya yang nanti bisa dilihat. Aku bacain yang lainnya. So, kenapa aku paling suka ini Oracle Angel yang begini, yang sering aku pakai, karena cepet nangkapnya. Dan ini tuh udah sama aku dari beberapa lama. Aku pilih. Oke ya. Maunya 1 aja. Oh. Satu, 2. Nah, aku rasa cukup sekian ya. Nanti kalau aku butuh, aku pesan lain, aku bakal lihat lagi. Sekarang kita buka sama-sama. 2 of Cups. What happened this? Wah, ada kelihatan ya. Oh, ini nggak kelihatan ya? Udah deh, ini kayaknya aku kesiniin aja.
wisdom, morning cycle. Nah, ini aku naikin ke atas biar bisa muat yang di bawah. Dan sini ada juga stimulation. Oh, kebalik, sorry, aku nggak baca kebalik ya. Ada Dahlia, Dignity, oh my god. So ini dia kartunya. Ada Two of Cups, terus ada Six of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada Seven of Cups, not Eight of Cups, Ace of Wands, Page of Wands, and Page of Cups. Ada energy page. Terus untuk ininya ada clairsentience, you are safe, moon cycle, and stimulation, wisdom, and ada bunga dahlia di sini. Nah, ini jelas ya, sebenarnya di sini ada Two of Cups. Two of Cups itu seperti aku bilang, dia itu tuh lambang penerimaan, hubungan baru, harmonisasi, gitu kan. Dan aku mau jelasin dulu bahwa pada dasarnya kalau dilihat dari energinya, aspek apa aja di sini, ada perasaan, terus ada juga materi, ada juga kesempatan, gitu ya. Ada cups, ada pentacles, ada juga wands. Yang nggak ada di sini nih pedang atau sword. Jadi sebenarnya yang ingin dikatakan semesta itu, pesan untuk kamu itu adalah ada dari 3 hal gitu ya. Dari perasaan, badan, sama keuangan gitu ya. Juga ada beberapa orang dari karir, dan aku melihat di sini ada yang namanya itu tuh adanya keseimbangan, karena di sini ada dua kelihatannya itu seimbang, satu sama satu kan dipegang. Kalau one sama page ace itu sama-sama angkanya itu tuh nilainya tuh kayak 1 gitu. Jadi ada indikasi kalau kamu merasa kamu ingin memulai sesuatu, berarti ini sudah waktunya memulai. Kalau ingin kamu memutuskan untuk meng-keep sesuatu, keep satunya aja gitu. Kalau kamu berpikir untuk mengambil sebuah kesempatan, itu sudah masanya kamu memilih satu aja gitu. Dan di sini ada lambang kestabilan, harmonisasi gitu. Ada Two of Cups, itu tuh lambang penerimaan gitu ya, hubungan yang harmonis dan saling menghargai, ada seimbang gitu. Jadi kalau kamu di dalam hubungan sosial ataupun dalam percintaan gitu kan, itu kamu memang bukan diharuskan untuk belajar, bisa aja kamu harus belajar bagaimana ngebalance semuanya gitu. Gimana yang kamu kasih, antara take and give gitu ada. Itu harus seimbang. Yang kedua ada Eight of Pentacles, not Six of Pentacles. Six of Pentacles itu seperti aku bilang tadi, pesannya ini kan ada yang memberi dan ada yang menerima. Mungkin aja kamu di posisi memberi, mungkin aja kamu di posisi menerima. Jadi lagi-lagi ini ada keseimbangan gitu ya. Intinya menjaga keseimbangan. Jika kamu selalu menerima, usahakan untuk sesekali memberi. Memberi itu enggak dalam bentuknya semelulunya dalam artian koin, enggak. Sesimpel gini, kalau seseorang sering membantumu dalam materi, setidaknya kamu bisa menolong orang tersebut dalam bentuk hal yang lain gitu ya. Terus jika sebaliknya juga gitu, kalau selama ini kamu lupa untuk berbagi, jadi berbagilah dengan orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Khususnya jangan membeda-bedakan gitu ya.
ada yang namanya keseimbangan di sini, timbangan dua-duanya itu tuh seimbang, yang pertama kedua. Dan Eight of Pentacles itu usaha kerja keras, itu usaha kerja keras gitu. Mungkin sebagian dari kalian sedang jatuh bangun dalam melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian gitu ya. Ketika kalian ingin menyerah, percayalah bahwa ini tuh memang fase momennya dimana kalian memang harus melakukan kerja keras. Karena kenapa? Ya seperti kalian tahu, pekerjaan kalian itu tuh sebenarnya hampir selesai. Hasilnya itu tuh hampir kelihatan. Hanya saja sedikit lagi kalian harus bekerja keras, karena bisa aja jalannya masih menjadi panjang, ataupun masih menjadi masih singkat, udah hampir selesai gitu. Namun intinya apa? Ini tuh selalu posisinya itu tuh kerja keras adalah hal yang memang harus menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Bukan berarti kan ada kerja cerdas, Kak, bukan gitu konsepnya. Secerdas-cerdasnya orang, kalau dia nggak punya kemauan dan kerja keras ya sama aja bohong gitu. Cerdas itu sebuah anugerah diberikan Tuhan kepada manusia untuk membuatnya itu tuh lebih mudah gitu. Namun daripada itu, intinya manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang memang diwajibkan untuk bekerja keras. Kerja keras, uh, um, kerja keras. Kalau kamu kerja keras, nggak ada cerdasnya, mungkin kamu dapat hasil tapi nggak banyak. Tapi kalau kamu kerja cerdas, tapi nggak ada rajinnya, ya itu sama aja bohong sih. Bisa aja kamu menipu penipuan atau dengan cara yang gimana. Tapi kalau kamu memiliki kerja keras, dengan kerja keras itu kamu bisa belajar untuk menjadi cerdas. Nah, disinilah dapat menyeimbangkan gitu ya, antara modal dan hasil, antara tenagamu dengan hasil dan sebagainya. Lalu ini ada juga lambang dari meninggalkan sesuatu yang masih penuh gitu ya. Nah, di sini ada Eight of Cups, itu kan kayak gelasnya itu tuh masih penuh, masih berisi gitu, masih tertata dengan baik, tapi kamu memutuskan untuk pergi. Dan ini ada istilahnya meninggalkan, istilahnya di situasinya ini nih, kamu meninggalkan situasi yang tidak lagi memuaskan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam gitu. Sebenarnya Tuhan itu menyuruhmu untuk berani melepaskan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan jiwamu gitu. Ya walaupun beberapa dari orang gitu kan, ada yang memutuskan untuk berpisah padahal dia masih sayang, dan ini memiliki kesempatan balik di masa yang akan datang gitu. Dan begitupun untuk hal-hal yang lainnya, ada potensi untuk kamu kembali lagi karena memang keadaannya itu tuh gelap gitu ya. Jadi kamu memang diharuskan untuk berpikir lebih mendalam gitu. Apakah ini sudah masanya untuk kamu pergi, atau nanti kamu balik lagi atau gimana gitu. Terus ada Ace of Wands. Ini seperti aku bilang tadi, Ace of Wands itu adalah sinyal yang sangat baik. Ada ada harapan untuk sesuatu yang membuahkan hasil hijau-hijau. Ada sesuatu yang tumbuh gitu. Ace of Wands itu kayak ada awal yang baru, inspirasi dan antusiasme. Sebenarnya the universe itu, Tuhan itu sebenarnya ingin memberi kamu energi kreatif yang peluang baru untuk diwujudkan melalui ide-idemu. Jadi ini mungkin ada kesempatan peluang baru gitu yang diberikan kepada kamu. Jadi ambillah gitu. Dan ada juga Page of Wands. Page of Wands ini hampir sama, kalau ini peluang baru, tapi ini lebih ke orangnya. Ada usaha, semangat yang baru gitu, semangat yang muda, kreativitas, dan keinginan untuk berpetualangan. Ini juga inisiasi, bukan,
tanda bahwa kamu sudah saatnya eksplorasi gitu. Eksplorasi di apapun itu yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu rencanakan, yang sedang kamu inginkan dari ide-idemu tadi gitu. Dan yang terakhir ada Page of Cups. Iya, Page of Cups ini kan kayak yang aku bilang tadi, dia pegang satu, pengen dikasih gitu, terus ada ikat yang bicara. Ini tuh sebenarnya kayak apa ya, kayak kalian paham gak sih, kamu berbicara dengan yang bukan dari sebangsa kamu, seperti kamu berbicara dengan kucing gitu. Kucingnya juga paham sama kamu, kamu juga paham sama apa yang dibilang kucingmu. Dan ini nih ada yang namanya itu kayak kepekaan intuisi gitu ya, kepekaan sama intuisi. Dan beberapa orang juga akan ada yang datang gitu. Jadi diawali dengan cups, ditutupi dengan cups juga. Jadi dan di sini ada yang namanya tuh keseimbangan. Aku lihat banyak keseimbangan. Ada Ace of Wands, ada Page of Wands, ada Eight of Cups, ada Seven of Pentacles gitu. Jadi perlu di sini adalah menekankan adalah balance. Jadi coba aku ambil ini ya, karena di sini banyak pesannya gitu. Apapun gitu. Jadi semesta sebenarnya mendorong kamu untuk membuka diri pada hubungan sosial yang baru gitu, yang lebih harmonis, berbagi dengan orang lain, terus mengembangkan diri gitu, mengembangkan diri as of ones, berani melepaskan hal-hal yang melepaskan hal-hal yang lama lah, yang sudah membuat kamu nyaman, dan menyambut peluang baru dengan kreativitas dan antusiasme serta mendengarkan intuisi dalam perjalanan hidupmu gitu. Jadi memang kayak apa ya, kalau kamu merasa kamu udah terlalu lama stuck dalam sebuah hubungan gitu ya, kalau kamu merasa terlalu nyaman gitu dan kamu perlu perubahan, pahamilah bahwa memang kamu memang didorong untuk hal-hal yang seperti aku bilang tadi gitu. Jadi apa namanya, jaga keseimbangan antara masuk dan keluar gitu, antara materi dengan perasaan. Memang di sini nggak ada masalah dari pemikiran, tapi ini lebih banyak ke penyeimbangan antara dompet sama ini sih, sama hati gitu, sama peluang-peluang baru. Dan di sini juga ada inisiasi kayak udah saatnya nih kamu memulai mengeksplor hal-hal baru gitu, karena sudah ada peluang dan kamu juga masih punya semangat, dan intuisimu juga lebih baik di sini. Kalau dilihat ini zodiak apa yang ada, kebanyakan di sini yang dominan sih adanya Cancer gitu ya. Ya Cancer sih, aku yang ininya aku lihat aja Cancer sih yang aku lihat yang paling banyak. Yang lainnya ada beberapa, tapi aku ya udahlah, nggak usah diinin kali. Dan ini ada juga sarannya itu tuh sarannya itu tuh apa? Ada di sini ada clairsentience, ada you are safe and moon cycle gitu. Kalau clairsentience itu kan ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk merasakan energi dan emosi di sekitarmu. Yang seperti aku bilang tadi, kamu itu intuisinya itu lebih baik gitu. Bahkan kebanyakan dari kalian, ada beberapa dari kalian bahkan bisa merasakan, misalkan kalian jumpa nih sama hewan di jalan gitu, kalian bisa ngerasakan kalau hewan itu tuh sakit atau mereka itu lagi butuh bantuan gitu. Sampai segitunya beberapa orang, bahwa ada namanya intuisi yang kuat, yang berkembang gitu. Universe ini mendorong kamu untuk mempercayai intuisi tersebut dan perasaan batinmu. Gunakan kepekaan ini untuk memandu keputusan dan tindakanmu gitu. Sebenarnya apa sih yang sama orang-orang kayak aku yang membaca tarot atau ngambil jalan-jalan spiritual lainnya, itu tuh sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya,
tapi kita itu lebih ke untuk diri sendiri, perkembangan diri sendiri. Salah satunya itu tuh mempertajam intuisi. Intuisi itu bukan berarti kamu bisa ngelihat sesuatu, bisa menjadi clairvoyance, enggak. Tapi intuisi itu tuh lebih ke diri sendiri gitu, ngerasain apa yang salah dan benar gitu ya dalam diri sendiri. Nah, biar apa? Biar itu ngebantu kita buat mengambil keputusan gitu. Karena beberapa hal di dunia ini tidak bisa dikalkulasikan dengan matematika biasa. Kadang-kadang matematika Tuhan itu sangat berbeda dengan matematika yang kita pelajari. 2 tambah 2 nggak selamanya itu tuh 4 atau kelipatan atau gimana sih. Tapi 2 tambah 2 itu bisa aja jadi nanti berubahnya kayak apa rezeki. Kayak yang gitu-gitu. Kita bener-bener nggak tahu. Nah, di sini kamu semesta kayak mau kasih tahu bahwa gunakan intuisimu yang udah kamu punya gitu. And you are safe. Ini pesan ini menegaskan bahwa kamu berada dalam perlindungan semesta gitu. Jadi jangan takut untuk eksplorasi, jangan takut untuk berpetualang, jangan takut untuk memulai mencoba ada hal yang baru. Even though bahwa hasilnya itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu kan. At least kamu itu sebenarnya memang dilindungi oleh Tuhan gitu, oleh semesta. Tidak boleh, nggak perlu takut berlebihan dengan keputusan apapun yang kamu ambil. Semesta mengingatkanmu untuk merasa aman dan percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Dan ada moon cycle. Moon cycle ini adalah sebuah lambang. Moon cycle itu kan kayak bulan itu kan berubah-ubah ya. Sama juga dengan kehidupan kita, bahwa ini adalah namanya transisi, perubahan, fase, dan ritme alam kehidupan. Alami kehidupan gitu ya, alam dan kehidupan. Semesta sebenarnya ingin mengingatkan kamu bahwa hidup memiliki siklus. Ada masa naik, ada masa turun. Terimalah perubahan sebagai bagian alami dari perjalanan hidupmu. Dan selaraskan dirimu dengan ritme alam. Lagi-lagi kan konteksnya ini seperti aku bilang tadi. Ada yang namanya di sini tuh keseimbangan. Bisa aja ini pesan dari universe bahwa kamu sebenarnya sekarang sudah merasa dalam masa keseimbangan. Buktinya apa? Kamu dianjurkan lagi untuk mempercayai intuisimu gitu. Bisa aja ini pesan semesta bahwa untuk beberapa orang ini adalah signal bahwa kamu harus menjaga keseimbangan kamu. Karena ketika kamu menjaga keseimbangan kamu, maka kamu bisa intuisimu itu bisa menjadi lebih baik. Dan ketika kamu intuisimu lebih baik, bisa menjadi baik, kamu bisa menggunakannya untuk hal-hal yang baik juga gitu. Bisa mempercayainya. Dan aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu, ini sering banget terjadi sama aku sekarang. Seolah-olah kayak apa ya, even though kalau dalam memilih kartu gitu, ya enggak cuman untuk perjudian aku nggak pernah menang kalau kalau untuk urusan yang begitu. Sesimpel gini, aku lagi nggak ada kerjaan di mana-mana, lagi nggak ada kesibukan apapun, dan tiba-tiba kayak aku pengen keluar aja gitu ya. Walaupun aku nggak tahu aku sebenarnya mau ngapain keluar, tapi kayaknya aku emang pengen keluar. Dan ketika aku buka pintu, ketika aku keluar, tiba-tiba aku tuh jumpa dengan temen aku gitu, dan dia kasih kabar ke aku tuh tentang bahwa ada kesempatan untuk ini, dan that just something randomly gitu, random datang gitu. Dan yang paling aku sering banget, yang aku notice udah beberapa kali dalam waktu dekat ini ya, selama beberapa kali di sini, aku pergi ngejemur pakaian ke bawah, dan aku randomly aja gitu, aku nggak ngitung berapa pakaian aku yang ada dalam ember, terus aku ambil hanger buat jemur ke bawah. Dan itu beberapa kali, aku nggak ngitung, dan itu hanger-hangernya itu tuh tepat sebanyak pakaian yang aku punya. Jadi aku nggak bawa hanger balik lagi ke dalam, ataupun nggak kekurangan ambil lagi. Sesimpel-simpel itu gitu. Dan aku kadang-kadang kayak ngerasain, oh that must be something happen gitu, walaupun aku nggak tahu apa. Jadi aku bisa ready dari lebih awal. Nah, kayak mempercayai intuisi itu gitu. Secara keseluruhan sih, kayak dari angelnya itu, dari clairsentience, you are safe, and moon cycle. Pesan semesta itu tuh kayak satu, yang pertama, percayalah pada intuisi dan perasaan batin. Yang kedua, merasa amanlah pada perjalanan kehidupan. Dan yang ketiga, terima
dan selaraskan dirimu dengan siklus alami kehidupan. Even though bahwa keadaanmu sekarang nggak baik-baik aja, tapi percayalah, ini hanya sebuah siklus. Dan kalau kamu merasa siklusnya yang sangat panjang, percayalah juga nanti bakalan ada waktu yang panjang juga untuk kebalikan dari hal itu, gitu. Terus dan di sini ada kartu dahlia lagi ya. Dignity, a wise man has dignity without pride. A fool has pride without dignity. Itu dari Confucius. Sebenarnya semesta itu mengingatkan untuk menjaga martabat dan harga-harga dirimu tanpa menjadi sombong. Nah, kayak gini. Ada masanya kamu memberi, dan kamu juga harus paham bahwa ada masanya juga kamu menerima. Walaupun kadang-kadang kamu memberi coins, terus nanti ada masanya kamu menerima once. Sometimes they give you once and you give back the cups. Kadang-kadang tuh begitu, gitu. Tapi harus jaga dignity ya, menjaga martabat untuk tidak menjadi sombong. Percayalah bahwa manusia itu kan punya fase-fasenya. Kebijaksanaan sejati tercermin dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas dan kehormatan diri tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain, gitu. Wisdom sih, kan udah kayak ini sih ya, udah dikonfirmasi sama kartu-kartu yang diinikan. Semesta itu menyuruh kamu untuk bersikap rendah hati, namun tetap menghargai diri sendiri. Rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, ini menunjukkan karakter-karakter melalui tindakan, bukan kata-kata kosong. Nah, itu dia. Jangan cuman mengumbar janji-janji manis gitu. Yang ketiga, menghindari kesombongan yang dapat merusak hubungan dan reputasimu gitu. Gak boleh. Jadi memang dignity, intinya tuh dignity. Gimana sih menjaga martabat gitu. Dan mengembangkan kebijaksanaan yang memungkinkan kamu untuk bersikap bermartabat dalam berbagai situasi. Dan ini kayak sebuah ajakan untuk merefleksikan bagaimana kamu dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat tanpa jatuh ke dalam perangkap kesombongan. Intinya itu tuh jangan sombong, jangan juga rendah diri gitu. Ingatlah bahwa martabat sejati berakar pada kebijaksanaan dan pemahaman diri, bukan pada kebanggaan yang kosong. Ya, bukan pada kebanggaan yang kosong. Dan ada dua lagi, ada kartu wisdom di sini. Memang seperti aku bilang tadi kan, memang bijaksana gitu ya. Seperti aku bilang, ada dignity, itu yang aku jelasin tadi, dignity. Kebijaksanaan pengetahuan mendalam. Semesta itu mendorong kamu untuk menggunakan pengalaman dan pemahaman yang telah kamu peroleh dalam hidup. Ini adalah waktu untuk merefleksikan, menerapkan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan gitu. Jadi setiap keputusan yang kamu ambil, kamu percayakan pada intuisimu dan aplikasikan dari pelajaran yang udah kamu dapat dari masa-masa sebelumnya gitu. Dan ada stimulation, ini gairah, pedas, hot, semangat, dan rangsangan. Sebenarnya semesta mengajak kamu untuk keluar dari zona nyaman dan mencari pengalaman baru. Hampir sama sih kayak ini. Ini konfirmasi lagi. Wisdom itu dari dahlia, dignity gitu ya. Dari semua ini. Terus ada juga ini penekanan lagi bahwa hidup itu tuh memang seharusnya udah penuh gairah gitu. Kamu harus mengeksplor hal baru gitu ya, melakukan hal baru. Keluar dari zona nyaman dan mencapai pengalaman baru yang menstimulasi gitu. Kayak gini tadi persis. Sebenarnya ini waktu untuk merasakan kegembiraan dalam hidup, mengambil risiko yang terukur gitu, dan membangkitkan energi kreatif. Dalam artian apa? Pas aku lihat lagi, kalau sebenarnya suruhan semesta itu ya kayak aku bilang tadi, jaga dignity, jangan kamu sombong,
jangan juga rendah diri. Yang ada explore, semangat, harus ada semangat hidup. Terus kamu memang harus terkoneksi, bisa mempercayai intuisimu, belajar dari masa lalu ya, menerapkannya itu ke masa sekarang gitu. Dan percayalah bahwa kamu itu akan selalu dijaga gitu. Dan satu lagi, terimalah hal-hal yang semua siklus kehidupan itu sebenarnya adalah hal yang sama gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Terima ketika kamu berada sekarang di masa susah, percayalah bahwa akan ada masa senangnya, dan teruslah untuk berjuang gitu. Terus berjuang, ini terus berjuang gitu. Terus apalagi ya? Ini kalau pesannya ya. Kalau keadaan aku lihat ya, beberapa dari kalian memang sudah ada yang ada keharmonisan, sudah ada yang memulai hubungan dengan seseorang, dan beberapa orang lagi keadaannya itu ada yang sangat kayak apa ya, masih berada dalam keadaan perlu dikasihani gitu, atau beberapa kalian di sini adalah seorang donatur juga bisa. Dan ada beberapa orang yang memulai hal baru di sini, sedang memulai hal baru, menjalankan bisnisnya, dan masih struggle. Dan keadaan yang lain, beberapa orang dari kalian itu memang udah berusaha move on, ninggalin yang sebenarnya tuh masih ada buat kalian gitu. Jadi ini kayak memang pesannya gitu sih. Yang lain juga ada sedang mencari pekerjaan gitu. Ada yang baru selesai dari pendidikannya juga, yang hal itu ya. Dan ada juga orang yang pengen kayak apa ya, beberapa dari kalian juga akan memutuskan untuk membicarakan sesuatu pada seseorang gitu, bakalan datang. Dan maaf ya, sorry kalau untuk beberapa orang itu ini berita nggak baiknya, beberapa orang kalian ada yang kena fitnah. Beberapa orang kalian ada yang kena fitnah, dan tapi nggak apa-apa, juga ada penawarnya sih sebenarnya. Penawarnya itu tuh dari kitab-kitab kitab-kitab apa sih ya, dari emang udah ada penawarnya gitu. Dan ada juga dari herbal yang lain. Ada ini kan ada dahlia merah, dan aku rasa ini ya cukup apa sih, cukup gamblang ya pesan-pesan dari universe ini, dimana kamu harus menjaga keseimbangan, menjaga apa, dignity gitu ya, martabat gitu. Jangan tidak rendah diri, juga tidak sombong. Mementingkan kualitas apa namanya kerja keras gitu, dan meninggalkan hal yang memang sudah nggak pantas lagi kamu rasakan gitu. Ada juga sarannya untuk mengeksplor hal baru, lebih bersemangat, sama ketajaman intuisi, mempercayai intuisi gitu. Jadi percayalah bahwa kehidupan itu akan terus berjalan, dan apapun ceritanya kamu harus menerima hal tersebut sebagai sebuah siklus yang memang normal untuk dijalankan gitu ya. Ya, inilah jalan readingnya. Nah, aku rasa cukup di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa ngebooster energi kamu dan bisa menjadi sebagai energi healing, juga bisa sebagai sebagai pengingat untuk kita semua, nggak cuma sama kamu, juga aku yang sebagai yang tukang baca. Dan ini bakal teraplikasikan ketika kamu membuka video ini. Aku rasa cukup di sini ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Jangan lupa komennya kalau kamu merasa pengen dibacain atau kamu merasa suka. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Dukung aku ya teman-teman. Makasih. Bye-bye.